Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya melakukan liputan di Solo, teman-teman ya. Saya bersama keluarga mengadakan perjalanan ke Solo, mengantar anak kami untuk masuk asrama MAN 1 Surakarta, dan ini sekolahnya. Kalau kita masuk ke sini, ini adalah sekolah MAN 1 Surakarta ya. Dan nanti asramanya ada di sebelah sana. Ini masjid. Nanti di belakang, di samping masjid atau samping sekolahan itu asrama. Tapi jalan menuju asrama tidak di sini. Nanti ada di sebelah barat sana. Dan saya tadi seharusnya datang sampai sini sekitar jam setengah 1, tapi sekarang ini sudah jam 2 kurang seperempat. Ada keterlambatan di jalan karena selama perjalanan saya agak sedikit kurang konsen dengan jalan karena sambil membina member Royal Key, dan tidak sedikit tadi yang bertanya bagaimana mendaftar baru gitu. Kemudian ada juga yang mengaktifkan sewa robot dan lain-lain sambil di perjalanan tadi, sambil nyetir, sambil memberikan penjelasan, sehingga agak ada sedikit keterlambatan. Lumayan teman-teman, meskipun kita sedang melakukan perjalanan, sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan, bisnis tetap bisa dijalankan. Bisnis Royal Key ini tidak habiskan waktu ya. Saya akan putar kameranya untuk lihat gedung yang lain. MAN 1 Surakarta, di mana anak saya mondok itu ya, ada beberapa lokal. Ini tadi yang ada di belakang saya adalah lokal utama MAN 1-nya. Kemudian di sana ada laboratorium, dan ini double ini, berseberangan jalan. Ini ada 2 gedung nih teman-teman nih. Ya, ini 1 dan yang sebelah sana 1. Nah, ini memang gedung baru ini di sebelah sana itu laboratorium, dan juga lokal timur mereka menyebutnya, dipakai untuk belajar anak-anak MAPK. Dan anak saya ini masuk pondok atau asrama itu karena dia masuk MAPK. Dan ayo kita akan ke asrama. Nah, ini jalan yang kita akan masuk ke asrama. Itu sudah ada beberapa orang yang juga datang. Saya akan coba ke sana dulu. Pada ribet itu bawain barang masuk ke asrama ya. Saya akan coba ke depan sana. Misalnya nanti bisa parkir, alhamdulillah. Misalnya tidak, saya akan mutar. Nah, itu ada yang mau jalan ke sini, repot juga ini, jalannya cuma sempit dan banyak mobil yang mau lewat. Tapi beginilah suasana masuk pondok itu ya, begini. Nah, ini kita lewat pintu samping ya, pondok ya. Tapi sebenarnya buat pondok ini, asrama ini adalah depan. Depan ini ada di sana tuh, asramanya di sana. Oke, nanti kita putus, nanti kita lanjut kalau sudah keluar dari mobil ya. Ini dia asrama MAN 1 Surakarta ya. Ini asrama putri. Karena kebetulan 2 anak saya yang masuk ini adalah anak perempuan semua. Dan ini kalau kita ke sana, nah, itu lagi pada antri untuk masuk tuh. Nah, dan teman-teman, saya mau cerita sedikit ini. Ini asrama ini serem teman-teman. Ini asrama ini dulu tempat saya mondok waktu SMA. Ini dulu asrama putra. Saya tinggal di sini dulu. Tapi sekarang ini asrama putri. Dan yang unik, asrama ini berada tepat di sebelah kuburan. Serem, makanya saya bilang. Ini tembok kuburan. Dan kalau kita ke belakang sana, saya mengatakan belakang karena ini belakang asrama ini. Di sini
adalah pemakaman umum Solo, salah satu dari pemakaman yang paling luas. Kalau di Solo ini paling luas namanya Bonoloyo. Kalau teman-teman search Bonoloyo, makam Bonoloyo itu dalam pemakaman yang paling luas di Solo ya. Ada 2 pemakaman yang luas di Solo, tapi ini yang paling luas. Ini saya tidak tahu berapa hektar, tapi ini benar-benar luas karena saya pernah ngitari ini dengan naik motor dulu sekitar sampai 20 menitan itu kalau muter itu pakai supaya sepeda motor ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Dan saya bersyukur, alhamdulillah, meskipun perjalanan ini sedang, ketika belum melakukan perjalanan ini kondisi keuangan sedang sulit, tapi sangat kebetulan saya memang masih ada aset di royalty, sehingga kemarin saya cairkan 150 US dollar bisa buat uang saku ini. Itulah, kadang kita tidak nyangka bahwa sesuatu yang kita lakukan meskipun hanya sampingan menjadi bermakna ketika kita membutuhkan dan pas ada gitu. Nah, ini teman para wali santri ini yang pada ngantar putra putri-putrinya. Oke teman-teman, nanti kita lanjut ke bagian dalam ya. Saya akan buka dulu. Ini teman-teman, ini adalah Ustadz Abdul Muthalib sama Ustadzah Dian. Ini mereka ini, kalau beliau ini kakak angkatan saya dulu di sini, dan beliau jadi pawang di sini. pawang santri. Nah, dan di sini ada ustadzah ya. Nah, mereka dari belakang ini. Nanti kita dari depan. Kefal hal Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair ya. Silakan disapa. Ahlan wa sahlan YouTubers. Yani Syekh Bidhan Anish, ini Syekh Adim, yani min Cilacap, ya, rajulun a'mal, yani. Alhamdulillah. Masya Allah. Yani rajulun sariyun. Ustaz, gimana persiapan penerimaan santriwati ini sudah maksimum? Ya alhamdulillah kita berikhtiar, jadi karena sudah lama ya. Yang penting mayoritas sudah divaksin. Alhamdulillah ya. Yang mengembirakan. Yang penting siswa-siswa sudah dapat vaksin, sehingga kalau berkumpul di sini mengurangi resiko gitu ya. Oke, ya mudah-mudahan ini teman-teman, ini kalau dilihat ini adalah apa, asrama putri ya? Asrama putri. Asrama putri. Atau saya putar kameranya sebentar. Kita sampai di asrama putri dari MAPK Surakarta ya. Asmadira. Apa namanya? Asmadira. Apa itu? Asrama dekat. Oh, asrama dekat kuburan ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di sini ada kuburan serem tapi nggak pernah ada penampakan, jadi aman. Nah ya, jadi ini kata Ustadz, ini biasanya pesantren ini dari awalnya dulu sampai hari ini menelurkan banyak tokoh ya. Ada Habibur Rahman Asy-Syirazi, ada Burhanuddin Muhtadi yang apa, tokoh politisi, bukan politisi, analis politik ya. Ada Rajulul A'mal ini, Kabir siapa? Ini pengusaha besar antum ini. Ana Rajul Ghairu Kabir. Alhamdulillah, tradisi itu masih ada. Anak kita yang sekarang di Amerika ini. Oh, siapa? Nadia namanya. Oh, yang baru saja dikirim ya. Ini anak kelas 12, tapi kemudian nanti mesti cuti. Oh, sekarang sedang cuti berarti. Yang bersangkutan ingin cuti. Jadi karena ada pertukaran pelajar di Amerika, kemudian anak ini cuti gitu ya. Nah, ini saya tak shoot yang sedang registrasi ini tuh. Ada kertas ininya, apa, kartu vaksinasinya tuh. Ini wajib ini, kalau tanpa vaksinasi nanti bisa berbahaya, saling menularkan gitu kan. Jadi meskipun
di sini sudah boleh masuk. Dan lihat ini sepi ya, karena memang diatur tidak bareng-bareng. Kalau semuanya bareng maka jadi full dan itu nanti prokesnya tidak terjaga kan ya. Nah ini pada antri di sana tuh ibu-ibu tuh, ada yang ada di luar juga. Ini teman-teman, kita akan menurunkan barang-barang properti milik anak-anak ini. Nah, di dalam mobil ini. Ayo Mbak Gera, ambilin Mbak. Nah itu. Jadi ada ember, ada semacam-macam pokoknya. Ada karpet, ada buku dan lain-lain ada di sini semua tuh. Ada kontainer tuh, sangar kan. Nah, beginilah anak pondok sekarang. Kalau zaman saya dulu hanya bawa satu box kardus sarimi, ya, isinya telo sama baju. Kalau zaman sekarang sudah macam-macam yang dibawa. Mejanya juga udah sepi nih, udah mau selesai ini. Karena ini namanya Ustadzah Dian Uswatina. Ini artinya contoh bagi kami gitu ya. Contoh bagi kita. Oke, kita akan lihat di sini di Selamat Datang. Ini di Pampang apa? Ini adalah Mushaf Akbar. Mushaf Akbar ini bikinan anak-anak santri sini. Nah ini mushaf ini dibikin dengan gaya ornamen Solo ya, diambil dari atap Kasunanan Surakarta atau Kesultanan ya, kemudian batik dan lain-lain. Dan ini lihat tulisannya untuk kelas siswa ini sudah bagus sekali. Dan berapa ukuran mushaf ini? Lebarnya 2 meter, tingginya 3 meter. Gitu ya. Ini salah satu ikon yang dibuat oleh anak-anak pencinta kaligrafi di MAPK Surakarta. Dan kalau kita lihat ke belakang ini, asrama ini banyak cerita di sini. Kalau dulu saya waktu kecil tidak pernah tinggal di asrama yang ini, di bangunan yang ini, karena saya dulu tinggal di bangunan yang sana. Sebelum kemudian dibikin 2 lantai ya, dulu masih 1 lantai. Dan kita lihat di sini ada ornamen kaligrafi ini bikinan Ustadz Irfan A. Ali Nasruddin dari Tegal. Ini adik kelas saya agak jauh, dan dia baru membuatnya beberapa waktu yang lalu, mungkin 1-2 bulan yang lalu. Jadi ini bagi saya adalah tempat yang sangat memberi kenangan yang banyak, karena memang di sini saya dulu belajar ngaji ya, dan anak saya kirim ke sini karena saya merasa keberhasilan dalam mendidik santrinya luar biasa. Mumpung belum ditinggali ya, ini kalau sudah ditinggali laki-laki tidak boleh masuk ini, tapi karena ini belum ditinggali, saya akan coba untuk meliput dalamnya. Belum ada ya, nah tuh masih kosong, dan ada banyak tempat tidur dan almarinya. Di sini memang tidak ada meja belajar ya. Kalau di asrama yang putra, yang 1 kamar hanya 4 orang, itu masing-masing tempat tidur ada meja belajarnya. Kalau di sini hanya almari untuk menyimpan barang-barang, karena ini wanita biasanya lebih banyak menyimpan barang daripada duduk belajar. Mungkin begitu alasannya atau bagaimana. Tapi sebenarnya ini dulu waktu saya kesini juga begini, tempat tidur atas dan bawah. Nah, kalau di umur saya sekarang ini naik ke situ sudah
takut atau takut jatuh tempat tidurnya. Tapi kalau anak-anak seumuran anak saya itu ya masih tidak takut. Nah itu anak saya lagi mau nata, kebetulan dia dapat di pojok ya. Mamanya anak-anak sedang memeriksa tempat yang akan ditempati anaknya tuh. Nah, kita akan lihat ke sana. Ya, seperti itulah. Kakak di bawah apa di atas dapatnya, Kak? Di bawah sana ya. Oh. Meskipun ini dia nomor 4, tapi kita panggil kakak karena ini ada ini nih. Ini manggilnya kakak sama dia. Cici ya, manggilnya Cici. Kakak Cici ya. Nah, ini istri saya lagi bantu anak untuk menata. Dan memang embernya pun ember begini. Ini ember dari sini nih. Jadi kita bawa ember dari rumah, tapi ternyata berbeda dari ember-ember lainnya. Jadi nggak jadi dibawa ke sini, nggak jadi ditinggal di sini. Biar semuanya seragam ya, supaya tidak ada kecemburuan sosial. Kebetulan tadi ember yang kita beli berbeda dari ini, jadi seperti itu. Inilah suasana asrama putri dari MAN 1 Surakarta, dan di sana MAPK ya. MAN 1 Surakarta itu ada beberapa program. Ada MAPK, ada MABS. BS itu boarding school ya. Boarding school disebut boarding school, sebenarnya sama, ini juga boarding school, cuma yang disebut MABS itu untuk mereka yang mengambil program IPA ya. Kalau yang ini adalah program keagamaan, seperti pondok pesantren lah. Ini di dalam, ini sebenarnya 2 ruang ya, ruang A dan ruang B di sini. Satu ruang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 tempat tidur, berarti ada 22 anak. Nah, berarti ada 40 sekian anak ya di dalam 2 ruang yang kemudian disatukan ini. Nah, itu anak saya yang nomor 3. Nah, dia juga di sini. Jadi dia dan adiknya satu pondok sekaligus. Teman-teman, kita sudah selesai di pondok ya. Kita ini sudah masuk mobil dan kita akan pulang. Anak-anak sudah ditinggal, nggak ada yang nangis, dan ya, nangis sedikit lah. Ada sedikit takut karena deket apa itu? Tadi takut karena deket kuburan atau gimana? Tapi enggak ya lah, kuburannya nggak serem ini. Tuh, ini dia yang kecil ini juga nanti mondok ya, kaget dia disuruh mondok. Oke teman-teman, kita akan lanjut perjalanan dan selalu optimis ya. Setiap pekerjaan, setiap bisnis, setiap kegiatan kita harus kita lakukan dengan riang dan dengan optimis. Gitu teman. Ayo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.